Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat insan setiasa. Senang sekali saya Linta Mela Putri bisa kembali hadir dan menyapa teman-teman di ruang bincang inspiratif seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan terutama untuk mahasiswa, fresh graduate dan juga institusi pendidikan kesehatan terkait bagaimana peluang lulusan S1 Administrasi Rumah Sakit dalam mendukung pengelolaan rumah sakit di era modern. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa kali ini kita berada di tempat yang cukup berbeda dari biasanya. Kebetulan hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke Rumah Sakit Royal Surabaya. Bersama saya sudah hadir Dr. Denny, MM CPM Asia. Selamat siang, Dokter. Siang, Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya, Dok? Baik, puji Tuhan baik. Sehat, alhamdulillah ya Dok ya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih begitu ya Dok sudah mengizinkan kami untuk sharing ke sini untuk menemui Dr. Denny. Jadi hari ini teman-teman kita akan ngobrol banyak dan sharing terkait peluang kerja administrasi rumah sakit di bidang rumah sakitan atau di dunia rumah sakit modern begitu. Jadi mungkin Dokter ini intronya dulu ya Dok ya. Jadi gambaran utamanya memang rumah sakit ini kan terus berkembang begitu ya Dok. Apalagi di era disruption di mana perkembangan dan transformasi teknologi itu terjadi sangat cepat begitu ya Dok, di mana nantinya juga membutuhkan tenaga-tenaga yang istilahnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sekarang ini ya Dok ya. Nah jadi nanti kita akan sharing begitu Dok bagaimana proses perubahan yang terjadi di rumah sakit sekaligus kebutuhan tenaga kerja serta nanti mungkin terkait dengan tantangan dan harapan di dunia perumah sakitan begitu. Karena nantinya lulusan administrasi rumah sakit itu harapannya memiliki peran yang strategis ya Dok ya di bidang perumah sakitan baik di operasional maupun di manajerial begitu. Mungkin kita akan menggali lebih dalam begitu ya Dok, mungkin bisa diceritakan dari perspektif Dr. Denny ya Dok ya. Dr. Denny ini teman-teman adalah salah satu profesional manajemen yang berkecimpung di dunia rumah sakit yang sebelumnya mengelola holding rumah sakit di Indonesia ya, dan saat ini beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Royal Surabaya begitu. Jadi Dok, mungkin ini banyak pertanyaan ya Dok ya terkait bidang rumah sakitan bahwa kita ini apalagi era pasca pandemi, era disruption di mana transformasi digital teknologi itu juga terjadi sangat cepat begitu ya Dok ya. Nah, menurut dokter perkembangan rumah sakit itu seperti apa Dok dari beberapa tahun terakhir ini dari kacamata dokter? Hal-hal apa yang sekiranya itu perlu menjadi perhatian kita Dok? Iya, di tengah era disruption saat ini sebenarnya rumah sakit itu terus berkompetisi ya. Industri kesehatan terutama rumah sakit semakin kompetitif, tidak hanya bicara soal teknologi, tapi juga bicara tentang human resource atau sumber daya manusia. Dan kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir itu rumah sakit pun berkembang sekali bagian-bagian di mana ada bidang-bidang atau unit-unit baru dalam ruang lingkup kerja rumah sakit. Misalnya dulu orang tahu mungkin rumah sakit itu ya ada perawat, dokter, lab dan sebagainya. Tapi akhir-akhirnya kita lihat di rumah sakit juga membutuhkan data analis. Rumah sakit juga membutuhkan orang yang ahli di digital marketing. Orang juga membutuhkan orang yang kompeten di bidang sales. Rumah sakit juga membutuhkan orang-orang yang jago di dalam melakukan analisis data gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali profesi baru yang muncul dan dibutuhkan dalam rumah sakit untuk bisa bersaing, memastikan mereka dapat berkompetisi di tengah sekarang ini ya kompetisi sangat ketat antar rumah sakit. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan berarti di tengah perkembangan rumah sakit yang mungkin sekarang ini sangat kompleks ya Dok ya, ternyata juga ini tuh berdampak ke kebutuhan tenaga kerja juga, di mana tenaga kerja sifatnya harus adaptif dengan teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Nah, beberapa tahun terakhir ini apakah juga dokter merasakan Dok terkait perubahan kebutuhan tenaga kerja begitu Dok, terkait mungkin dari medis, staf medis maupun non medis, terkait baik itu front office maupun back office, mungkin ada perubahan utamanya itu seperti apa Dok gambarannya? Sebenarnya kalau tantangan utamanya itu menurut saya tetap di aspek kompetensinya. Saya harus akui tantangan terbesarnya adalah kompetensi. Nah itu bagaimana mungkin kita punya source tenaga kerja besar, tetapi memastikan mendapat tenaga kerja yang betul-betul kompeten ya, ataupun kalau memang belum kompeten adalah kurang kerja yang punya etos kerja yang baik, yang siap untuk di training, siap untuk di coaching berkembang. Nah ini menjadi salah satu challenge di industri rumah sakit.
Makanya kemudian akan banyak sekali kalau teman-teman tahu ya proses hijack ya, headhunters itu ngambil dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya tanpa proses rekrutmen yang seperti konvensional ya. Benar. Nah ini sebenarnya challenge ya. Saya sendiri di Rumah Sakit Royal itu berusaha untuk memastikan proses, saya lebih senang tuh prosesnya memang rekrutmennya konvensional itu tetap ada ya. Karena ini memastikan memberikan ruang bagi tenaga kerja ya, bagi teman-teman yang fresh graduate ya dalam hal ini, tapi punya berdasarkan assessment kita tuh punya semangat, punya etos kerja, punya passion yang bisa kita nilai melalui proses wawancara, nanti psikotest dan sebagainya. Nah saya percaya kalau saya menginvestasikan dini di kelompok ini, saya percaya juga mereka akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang terampil. Tapi memang itu challenge ya, di satu sisi challenge buat rumah sakit untuk memastikan mendapatkan populasi tenaga kerja yang seperti ini. Baik dok, jadi memang semua kebutuhan ini, semua tantangan harus kita barengi dengan kompetensi yang dimiliki juga ya dok ya dari calon tenaga kerja ini. Nah dok, kalau mungkin kita bisa sharing sedikit ya dok, bahwa administrasi rumah sakit itu mungkin masih merupakan profesi yang baru, masih belum banyak yang mengenal, karena orang-orang taunya mungkin rumah sakit itu isinya dokter dan perawat seperti itu. Padahal 40% sisanya itu adalah tenaga-tenaga yang sifatnya non medis, baik mulai dari front office, back office, bahkan tenaga keamanan dan seterusnya ya dok ya. Nah termasuk juga lulusan administrasi rumah sakit ini berarti kan memiliki potensi atau peluang begitu ya dok di bidang rumah sakitan. Sangat sih, menurut saya sih sangat ya, karena sekali lagi itu saya pribadi percaya bahwa pendidikan yang dilewati, pendidikan tinggi ya, itu yang dilewatin itu adalah proses untuk mematangkan kemampuan berpikir seseorang, kemampuan berpikir kritis ya, kemampuan melakukan analisa. Nah teman-teman yang dari administrasi rumah sakit ini sebenarnya punya ruang yang sangat lebar juga di rumah sakit ya. Yang paling ekstrim misalnya saya contohkan, bisa saja mereka bekerja di bagian IT ya, karena mereka juga punya passion di sana, tapi mengetahui basic administrasi rumah sakit, punya juga kompetensi tambahan di bidang informasi teknologi, itu akan jadi salah satu tenaga kerja yang mumpuni. Mereka juga bisa masuk dalam pengelolaan mutu rumah sakit ya. Mereka bisa masuk dalam, tadi saya bilang, data analis ya. Sekarang rumah sakit juga punya beban untuk melakukan analisis sebelum melakukan satu produk. Mereka juga bisa masuk dalam business development gitu ya. Mereka bisa masuk yang paling klasik atau konvensional di administrasi, itu kan klasik konvensional ya. Nah, mereka juga bahkan mereka bisa masuk, saya punya pengalaman juga bisa join di marketing untuk pengembangan produk dan sebagainya. Itu sangat terbuka. Tapi balik lagi sebenarnya yang paling penting itu adalah individunya. Jadi selama individunya itu memang punya etos kerja yang baik ya, bersedia untuk di training, dan secara kompetensinya dia sudah memahami administrasi rumah sakit, itu jadi satu nilai tambah sebenarnya. Toh sebenarnya ketika di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya itu akan ada perbedaan pasti dengan yang didapatkan selama pendidikan. Tapi basicnya mereka sudah punya, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa tumbuh menjadi tenaga kerja yang terampil nanti di rumah sakit. Yang seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti untuk peluang kerja tenaga administrasi rumah sakit di rumah sakit sendiri itu sangat luas ya dok ya, sangat luas sekali, karena setiap aspek itu pasti membutuhkan kompetensi seorang administrasi rumah sakit. Dan teman-teman administrasi rumah sakit juga jangan khawatir, maksudnya begini, seringkali kan kita menerima lamaran dari teman-teman administrasi rumah sakit itu tujuannya hanya untuk tim di admission ya, atau tim di rekam medis. Sebenarnya teman-teman yang lulusan administrasi rumah sakit juga harus membuka matanya ya, melihat view yang lebih luas, harus berani untuk pada saat mengirimkan CV ya, mengirimkan lamaran pekerjaan itu membuka ruang, oh saya pengen sih bekerjanya di marketing. Saya yakin saya bisa karena saya punya kemampuan komunikasi yang baik, saya tahu tentang administrasi rumah sakit, saya tinggal belajar product knowledge. Kirimin dengan confident, kirimin, dan pasti akan ada mekanisme komunikasi, interview, akan mekanisme. Ya, kalau kita yang sudah terlatih untuk rekrutmen tuh kadang-kadang kita tuh tidak melihat ada hal-hal yang kita lihat tuh tidak hanya soal kompetensi, oh dia kenal tentang layanan cat lab, tidak. Karena kita lihat ini orang ini bagaimana sih, kita bisa nilai ya kalau passionnya gimana, kemudian komunikasi skillnya gimana, bagaimana dia guest attitude-nya gimana, bagaimana psychotestnya bagaimana, dan itu
itu harus berani. Saya harus bilang buat teman-teman administrasi rumah sakit, kalau saat mengirimkan lamaran ke rumah sakit atau bahkan ke industri farmasi dan sebagainya, jangan menutup diri hanya untuk unit admission atau rekam medis. Buka ruang diri selebar-lebarnya untuk data analis, IT, apapun yang bisa mutu bahkan ya, itu bisa diambil, kira-kira begitu. Iya, baik. Sangat luar biasa sekali ya masukan-masukan yang diberikan oleh dokter. Nah, ini juga saya menyambung, Dok. Kebetulan kalau di Stikes kami memang dilakukan beberapa kali praktek klinik gitu ya di mahasiswa. Nah, dan mereka juga semua aspek itu tadi, mulai dari mutu, marketing, logistik, FO, semuanya itu SDM, mereka semua masukin. Jadi mereka ini akhirnya belajar secara utuh bagaimana operasional dan manajerial begitu ya di rumah sakit itu seperti apa. Jadi kalau bisa disimpulkan berarti lulusan administrasi rumah sakit ini sangat luar biasa sekali ya, Dok. Kemampuan atau kompetensinya seperti itu. Baik, Dok. Nah, kalau menurut dokter sendiri terkait dengan apa istilahnya, kan kalau kompetensi itu mungkin yang memang didapatkan secara langsung di pendidikan. Tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit gitu ya tentang etos kerja dan sebagainya. Kira-kira soft skill apa, Dok, yang mungkin nanti perlu dibekalkan gitu ya, atau perlu dimiliki oleh seorang tenaga administrasi rumah sakit di era disruption ini, di era rumah sakit yang semakin berkembang ini, Dok? Ya, ada banyak ya sebenarnya. Misalnya kalau teman-teman tahu sekarang ini komunikasi skill itu menjadi salah satu yang bukan lagi add-on tapi jadi satu basic kompetensi. Jadi setiap profesi harus memiliki kemampuan komunikasi. Even dia di back office pun harus memiliki kemampuan komunikasi, mungkin dengan term yang berbeda. Kemudian juga mereka juga harus menguasai basic lah ya, misalnya kemampuan menganalisa data dengan menggunakan aplikasi sederhana, misalnya Excel gitu. Itu kan basic ya. Karena itu pasti akan juga ditanyakan pada saat interview kemampuan mereka menganalisa data. Dan yang paling penting itu sebenarnya bagi saya tetap saya bilang bahwa pengalaman saya selama ini melakukan rekrutmen ya, even sampai ke level manager gitu ya, itu adalah kita ingin menilai bagaimana etos kerja seseorang gitu. Yang bagi saya penting sekali ya, karena begini, ada orang-orang yang selalu berusaha untuk terus maju ya, tuh jadi dia tidak bisa, kata itu paling kata-kata yang sedikit agak terlarang ya, tidak bisa itu ya. Kita ingin melihat orang itu berani bilang bahwa ya, saya akan mencoba ya, it's possible. Kalau diberikan guidance yang benar, saya akan coba pelajari, kemudian saya akan coba challenge diri saya untuk melakukan itu. Dan pengalaman saya sih banyak tenaga kerja yang justru bukan basicnya dari bidang yang tertentu, tapi bisa tampil sebagai star. Ya. Sebagai contoh, saya punya teman, ya, salah satu manajer komersialnya dari salah satu industri kesehatan juga yang sangat terkenal, itu datangnya bukan dari lulusan marketing, tapi datangnya dari lulusan keperawatan. Saya punya juga teman yang ahli sekali di bidang customer care, dia handling, dia jadi manajer customer care, datangnya justru bukan dari ilmu komunikasi, tapi datangnya dari seorang bidan. Di Royal sendiri, misalnya tim marketing kita juga ada bidan, di tim manajemen kita itu juga ada yang perawat yang tidak sebagai fungsional. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari administrasi rumah sakit juga bisa mengambil peran di sana. Jadi bahkan punya karir yang baik ya, karir pathway-nya yang bagus ya. Dan saya sangat percaya bahwa selama teman-teman terus mengembangkan diri, teman-teman yang alumni dari administrasi rumah sakit ini punya kesempatan karir, jenjang karir yang menurut saya ini terbuka lebar ya. Kemana aja terbuka lebar, mungkin kecuali jadi dokter ya. Tapi yang lain itu sangat terbuka lebar. Jadi manajer mutu bisa nggak? Sangat bisa. Ya. Jadi manajer marketing bisa nggak? Sangat bisa. Gitu. Manajer admission sangat bisa. Nah, jadi sangat luas. Manajer analis data bisa nggak? Bisa gitu. Sangat bisa. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal, karena rumah sakit kan juga tiba-tiba itu muncul bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk menunjang operationnya. Misalnya juga customer care bisa nggak dari administrasi? Bisa. Jadi tidak selalu dari komunikasi. Karena itu pengalaman pribadi saya, best practice saya juga melihat bahwa pada akhirnya tidak ditentukan juga oleh majoringnya atau subjeknya, tapi juga oleh kompetensi personalnya. Betul.
Jadi pentingnya untuk kita tuh juga menggali potensi Betul, dalam diri ya dok ya, betul, tidak hanya betul. terpaku dari perkuliahan yang Betul. diikuti saja, tapi kita itu berani Iya. men-challenge diri kita Dan dengan terus belajar ya. terus belajar, karena kesempatan-kesempatan itu pasti selalu Betul. terbuka begitu ya dok Betul. ya. Nah ini mungkin banyak pertanyaan juga nih dok bagi mungkin lulusan atau calon lulusan begitu ya. Kira-kira dok seperti apa dok gambaran gap gitu ya yang mungkin harus dipersiapkan oleh tenaga calon administrasi rumah sakit dari perkuliahan menuju ke dunia kerja begitu dok, kan pasti ada gap ya. Betul. Nah itu tipsnya itu seperti apa dok mungkin bagi teman-teman? Saya pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman saya, memang sekarang ini ada satu fenomena, yaitu ada gap antara generasi yang sebelumnya dengan generasi yang baru. Itu untuk Gen semua Z. ya, itu untuk semua bidang ya, semua majoring, semua subjek itu terjadi. Nah, tapi generasi yang baru ini juga harus memahami mereka juga punya strength point. Strength pointnya apa? Mereka lebih kenal digital sebenarnya daripada kita ya. Mereka tuh sebenarnya lebih kreatif daripada generasi-generasi yang lama. Dalam arti sebab mostly ya saya lihat. Nah, ini yang harus mereka persiapkan apa? Satu, networking yang pasti ya. Kita dalam lingkungan kerja itu kita penting membangun networking. Jadi mulai membangun networking dalam persiapan menuju. Saya dengarnya sederhana aja, terlibat dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin akan membuka networkingnya. Kemudian ya kedua, yang belajar hal-hal di luar kompetensi utamanya. Tadi saya bilang, belajar juga tentang Excel, belajar juga dengan kemampuan komunikasi ya. Kemudian hal lain yang kita pelajari, apalagi kalau kita punya passion di bidang itu, menurut saya itu akan sangat positif ya, sangat akan mendukung kesempatan kerja dan kesempatan karir kita di manapun nanti kita bekerja. Baik, jadi itu mungkin yang bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, ikut networking, kita ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kita bangun jejaring seperti itu betul, ya dok ya. Betul, kita bangun jejaring begitu ya dok. Nah dokter, ini mungkin kita sudah hampir mencapai di istilahnya ujung acara begitu ya dok ya. Nah kita kan sudah membahas terkait dengan tantangan, kebutuhan. Nah sekarang kalau mungkin kita bisa melihat memproyeksikan ke depan begitu ya dok. Tentunya kita ingin mahasiswa kami ini juga memiliki istilahnya tuh pesan penting begitu ya dok ya. Jadi kira-kira mungkin ada pesan penting apa yang bisa disampaikan oleh, ini kan dokter sudah berkecimpung di bidang rumah sakitan gitu ya, sudah tahu seperti apa rumah sakit luar dalamnya seperti apa. Nah pesan penting apa yang nanti bisa disampaikan ke calon mahasiswa, calon alumni kami dan mahasiswa kami, bahwa mereka ini memiliki value, intinya memiliki value gitu ketika di dunia kerja nanti. Nah pesan penting apa dok yang mungkin bisa diberikan kepada pertama yang teman-teman? Pasti teman-teman tuh harus percaya bahwa dirinya memiliki value. Jadi bangun optimism, bangun confident. Itu nomor satu ya. Jadi kita harus percaya itu. Tandanya apa kita percaya? Nanti kita dan berani untuk juga melamar di bidang-bidang yang mungkin terkesan tidak langsung berhubungan dengan pendidikan administrasi rumah sakit. Saya pribadi di Rumah Sakit Royal membuka diri juga buat teman-teman administrasi rumah sakit yang bersedia ingin mencoba mengirimkan lamaran. Tentu ada melalui mekanisme rekrutmen yang kami lakukan untuk ruang-ruang misalnya marketing. Kita coba ingin kirimkan, kita lihat. Kedua adalah ya, sebelum persiapan menjelang lulus ya, perkuatlah kompetensi, baik yang kompetensi yang terkait dengan pendidikan maupun kompetensi yang tidak terkait langsung dengan pendidikan, tapi soft skill lah. Ya, soft skill kayak komunikasi tadi, mungkin foreign language, bahasa asing kalau misalnya ada ya, kemampuan digital, kemampuan melakukan pengelolaan data dan sebagainya. Dan kedua ya, ketiga terakhir adalah memperluas networking ya. Jadi sebagai mahasiswa sudah akhir jangan pergi kampus pulang kampus aja ya, tapi ya berbuka networking. Kadang-kadang saya tidak menaifkan bahwa lapangan kerja atau kesempatan kerja itu datang kadang-kadang dari proses networking. Ya kalau kita punya networking yang baik juga itu kadang-kadang, tapi bukan ini ya, networking dalam arti kita punya jejaring ya. Jadi kita punya jejaring itu juga membuka banyak sekali source. Kalau kita punya cuma satu channel ya kita akan terfokus pada satu channel, tapi kita punya banyak jejaring, ada banyak opportunity yang terbuka. Nah teman-teman harus tadi percaya diri, confident bahwa administrasi rumah sakit ini punya value, apalagi jumlah setahu saya juga nggak banyak ya, nggak banyak loh yang menghasilkan lulusan administrasi rumah sakit. Perkuat kompetensi baik hard skill, soft skill. Ketiga, membangun jaringan atau networking. Dan kalau ada yang berminat ke Royal ya silakan boleh dicoba, kirimkan lamarannya, nanti kita akan
evaluasi gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Langsung terbuka penawaran gitu, offering untuk teman-teman, khususnya administrasi rumah sakit gitu ya. Nanti mungkin bisa ditindaklanjuti lebih jauh begitu ya dokter ya. Baik dok, ini tadi kan terkait dengan pesan dan harapan kepada calon mahasiswa, calon alumni begitu ya dok ya. Nah mungkin ada pesan atau harapan bagi kami dok selaku institusi pendidikan begitu ya, supaya kami juga bisa menghasilkan lulusan yang sifatnya memiliki kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Ya, kalau untuk institusi sih yang paling penting menurut saya sih adalah terus melakukan adaptasi terhadap materi perkuliahan ya. Saya punya concern itu terhadap silabus kalau nggak salah namanya ya, silabus. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana caranya adalah dengan sering melakukan brainstorming, hearing ya dengan stakeholder ya atau pemberi kerja ya. Karena tadi sebenarnya saya lihat informasinya bagus-bagus, sudah belajar mutu, marketing digital itu hal baik. Tapi kalau kita hidup kan nggak boleh berhenti untuk improve ya. Continuous improvement itu adalah akar dari segalanya. Jadi ketemu dengan stakeholder terkait, mendengarkan saling, oh saya butuhnya sebenarnya adalah ini. Nah nanti kita bisa adjustment kan terhadap kurikulumnya. Ada hal-hal yang mungkin kita selama ini udah baik kita tingkatkan lagi, atau yang belum ada di kurikulum mau kita masukin sesuai dengan kebutuhan. Karena pada akhirnya kan pendidikan itu adalah menghasilkan tenaga kerja yang bisa diterima oleh lingkungan kerja. Jadi harus ketemu antara pemberi kerja dengan institusi pendidikan. Mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih dokter, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya dok ya. Jadi banyak insight dan refleksi penting begitu ya, khususnya bagi mahasiswa, calon alumni, dan juga bagi kami selaku institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang sifatnya ini adalah relevan dengan perkembangan bidang permasakitan saat ini begitu ya dok. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dokter Denny atas waktu, sharingnya, dan juga pengalaman yang telah dibagikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa dan lulusan untuk terus belajar dan berkembang menjadi profesional di bidang manajemen rumah sakit yang handal. Dan ada 3 pesan penting. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua adalah hard skill dan soft skill, dan yang ketiga adalah networking. Baik, untuk para pendengar, terima kasih telah menyaksikan podcast Setiasa kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode selanjutnya di podcast Setiasa, dan jika Anda merasa bahwa episode ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau kolega Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Denny.